Khussani ya Rabb, khususkan aku ya Allah. Apa kata Allah? Itu Allah bersikeras juga. Musa, kalau engkau timbang la ilaha illallah, ini la ilahnya yang mana? Kalau udah masuk kolbu. Jadi la ilah kalau udah masuk ke kolbu, maka harus ada teknik baca la ilah masukin ke. Itu pembeda zikir la ilah orang bertorikoh dengan tidak bertorikoh. Cara masukin ke itu mahal. Antum mau bayar 1M gak kebayar. 1M itu belum sepenuh langit bumi kan. Ini kalimah ini kalau udah masuk kolbu, ditimbang kolbunya. Kolbunya diambil, ditimbang dengan langit dan bumi. Begini nih, miring langit bumi. Yang berat mana? Mau kata-katanya berat di sisi Allah, mau kalamnya berpengaruh kepada murid, kepada anak, kepada kawan, kepada diri sendiri. Bacalah la ilaha illallah. Kenapa memejamkan mata? Memejamkan mata itu adalah ijazah khusus Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi? Jadi ternyata Sayyidina Ali ini mengulang kalamnya Nabi Musa. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, mumpung kan mertua, ya kan, saudara sepupu, ya kan? Kan enak tuh. Ada nggak menantu yang berani gitu? Gimana untuk? Wahai Rasulullah, ajarkan aku zikir yang ini mintanya spesial, yang paling cepat, paling dekat, paling ringan. Itu 3. Kalamnya persis. Malah 4. Arfa darajatan, lebih tinggi di sisi Allah. Benar-benar thariqat rukhsah. Maka salah satu sunnah di akhir zaman yang harus dihidupkan adalah thariqat rukhsah. Gimana ajengan? Itu kesukaan beliau tuh, suka rukhsah. Orang puasa dia makan. Orang kolwat apa? Jalwat, lawannya jalwat. Kolwat sama jalwat tuh mirip. Orang kolwat tapi pikirannya rame. Ada orang jalwat. Jalwat itu tempat yang rame, pikirannya ke Allah. Tinggian mana? Jalwat. Kayaknya pengen yang jalwat ya. Jerawatan ntar. Sayyidina Ali kemudian kata, ya Rasulullah, kasih aku jalan pintas menuju Allah. Jadi kalau ada orang ngomong, mohon maaf, tidak ada thariqat pintas kepada Allah, dia tidak mengenal sunnahnya Sayyidina Ali, sunnah mencari rukhsah. Ini Sayyidina Ali yang ngomong nih. Hadis ini sahih. Lalu Nabi mengatakan, alaika bimudawamati, mudawamah, mendawamkan zikrillah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini udah biasa, saya udah tiap hari zikir. Sholat aja itu kalau ketusuk nggak kerasa sama beliau. Jadi Sayyidina Ali itu kalau sholat ditusuk orang nggak kerasa, bangun tidur pendarahan baru pingsan. Waktu beliau ditusuk sama Khawarij kan begitu. Waktu perang sama, udah ketusuk 19 panah di belakang, dipegangin sama orang nunggu ruku. Mau ruku aja lama. Pas ruku ketarik semua nggak? Begini nih. Nah, gitu doang cara ininya. Cara nyembuhin Sayyidina Ali. Sakti nggak? Sakti mandraguna. Tapi belum minta sakti nggak? Sayyidina Ali nggak pernah minta sakti. Dia minta dekat dengan yang maha sakti. Akhirnya Nabi mengatakan, yang paling bagus itu wahai Ali, la ilaha, jalan paling pendek. Gimana gak pendek? La ilaha, gak ada lagi semuanya kecuali tuh, dekat gak tuh? Dekat sekali. Hilangkan semuanya kecuali Allah. Itu paling dekat, ngapa lagi? Sayyidina Ali nanya lagi, ini juga gue udah tahu Rasulullah tekniknya. Ternyata teknik ini belum diturunkan dulu ke Nabi Musa, diturunkan ke Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Ya Ali, ghammid ainaik
Wahai Ali, pejamkan matamu. Maka sunnah, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa, bukan. Sunnah itu dianjurkan untuk diikuti karena ini ajaran Nabi. Sunnah disertai ajaran Nabi. Ghammid ainaik, apa artinya? Pejamkan matamu. Lalu bacalah la ilaha illallah. Karena Sayyidina Ali awalnya memandang Nabi dipejam mata, beliau nggak perlu lagi jalan zikir. Karena dengan mandang Nabi, zikir, jalan zikir selesai. Sampailah kepada masa Sidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Abdul Qadir Jilani dan kawannya Abdul Khaliq Al-Jidwani. Ini mereka ini satu Qadiri karena Abdul Qadir Jilani, satu Gujdawani yang melahirkan Naqsyabandiyah. Satu di Uzbek, satu di Baghdad. Mereka ini diilhamkan Allah lewat Nabi yang tidak dikenal dan diingkari kewujudnya oleh orang-orang yang tidak mengenalnya, untuk berzikir dengan memberikan titik-titik di dalam diri. Itu namanya titik khayali, nuqtah khayaliyah, jalan zikir. Apa kata guru kita? Ambil dari pusar, terus kemana, hantam ke kalbu. Berarti usulnya sudah di Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau baca la ilaha pejam mata langsung nyusul kepada Allah. Kalau antum pejam mata, pikirannya kemana-mana. Supaya pikirannya dipenjarakan, dibuatlah titik imajinatif. Namanya lam makusah. Itu dia. Supaya pikiran kita nggak lebih dari kepada kepala ini sendiri. Maka menjadilah dia la tapi terbalik. Sudah la kebalik, hilang maksudnya. Itulah rahasia kenapa harus ada titik-titik zikir, supaya nggak mikirin yang di samping, yang di belakang hijab, yang di belakang, itu dia. Itulah nikmatnya jadi orang thariqat. Kalau zikir itu ada jalan, dan itulah yang membuat seorang anak kecil asik dengan mainannya, dia lupa dengan makan minum dan temannya. Kalau seorang salik murid punya jalan zikir, dia kayak lagi main nonton YouTube di dalam, cepat sekali. Namun sayangnya tidak semua murid sekarang dibagi jalan yang lain. Ada jalan lainnya, nggak cuma dibagi ya. Ada jalannya, titik latifah ini ke latifah ini. Ya mungkin karena ilmu ini sudah banyak yang diangkatnya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah enggak cabut ilmu dengan mendadak, dicabut dengan dibawanya orang yang pegang ilmu, dikubur ke dalam kuburan. Terbawalah zikir dan kaifiat zikirnya ke dalam kubur. Tapi tenang, kalau masih ada bumi, berarti masih ada hadis yang pertama saya baca, masih ingat? Tidak berdiri kiamat sampai tidak ada yang baca la atau Allah. Baik, sahabat-sahabat, ikhwan, akhwat fillah. Udah mau jam 1. Ternyata saya udah ngomong lebih dari 1 jam. Enak ya didogengin ya. Itu namanya sejarah alam. Sejarah alam. Itu baru sedikit yang kita ceritakan. Asik gak diceritain? Di situ kita tahu ternyata ahli ma'rifat lebih tinggi daripada ahli. Ternyata zikir kenapa dipejam mata, kenapa ada titik, ada rahasianya semua. Kenapa seorang Nabi Adam bisa dijadikan kiblat sujud para malaikat? Karena di dalamnya ada ma'rifat. Apa ma'rifat dia? Ma'rifatul asma. Maka saran saya ke depan, mari hidupkan lagi kitab Sirrul Asrar, karena itu adalah ilmu para aulia. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Udah capek kan dari tadi ya? Zikir terus, zikir kebakar. Ayo salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengarsa UA tambah tinggi derajatnya di sana. Semoga pengarsa UMI dijaga oleh Allah
anak-anaknya, murid-muridnya, santri-santrinya, sahabat-sahabatnya, para muhibbinnya diberkahi oleh Allah SWT. Al-Fatihah.